Miso menjadi pilihan kuliner yang unik karena menggabungkan mie rebus dengan susu segar di rest area 487A Tol Semarang Solo. Bukan hanya menggugah selera, kuliner ini juga membuka jalan bagi peternak sapi lokal untuk berkembang melalui konsep keberlanjutan. Berbeda dengan mie rebus pada umumnya yang menggunakan air, miso memanfaatkan susu sapi segar sebagai kuahnya. Tidak hanya enak, miso juga kaya nutrisi dengan sensasi cita rasa segar sekaligus menghangatkan tubuh. Untuk membuat miso, pertama rebus mie kuning selama kurang lebih 7 menit dengan api sedang. Sembari menunggu, iris tipis bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, lalu tumis hingga harum. Selanjutnya, masukkan mie rebus yang telah ditiriskan. Tambahkan susu segar sebagai kuahnya. Agar rasa lebih mantap, masukkan telur ayam. Aduk merata hingga matang atau sekitar 5 menit. Langkah terakhir, yakni penyajian, tambahkan daun sawi dan bawang merah goreng agar tampilannya kian menggoda selera. Kuliner ini menjadi favorit para pemudik atau pengunjung rest area 487A yang merasa lapar dan kedinginan. Dengan merogoh kocek Rp25.000 per porsi, pengunjung bisa menikmati kelezatan miso sembari menyaksikan indahnya pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Karena di sini daerahnya agak dingin, karena di pegunungan di bawah Gunung Merapi, jadi bisa membuat segar dan bikin menu baru yang menggunakan susu. Dari mie bisa dicampur dengan susu dan untuk susunya pun kita bisa hangat, bisa dengan variasi yang macam-macam. Yang selera pengunjung mungkin bisa menghangatkan juga untuk kita ini dan bisa mengangkat ikon dari Boyolali. Enaknya ya kita ada susunya, ada telurnya, ada mie-nya segar. Apalagi untuk cuaca kayak gini kan kita enaknya memang mie kayak gini, segar, mantap, terus bikin keringetan gitu. Inovasi kuliner ini membuka jalan bagi pengembangan UMKM dan kekayaan lokal Boyolali dengan sentuhan modern. Sebab di sekitar rest area 487A yang dikenal sebagai rest area Baling Laras, terdapat banyak peternak sapi perah yang mampu menyumbangkan susu segar 49.000 ton per tahun. PT Jasa Marga melalui pengelola rest area 487A menjalankan pengawasan ketat terhadap kios-kios UMKM. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas produk makanan yang disajikan kepada pengunjung tetap terjaga dan berkualitas. Jadi di sini bisa dilihat beberapa varian untuk untuk menu-menunya. Dengan adanya rest area ini kami berharap bisa membawa berkat buat masyarakat sekitar rest area dengan perekonomiannya meningkat. Jasa Marga tak hanya memberikan pilihan olahan susu segar yang lezat bagi pengunjung, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta melestarikan tradisi kuliner daerah. Keberlanjutan usaha ini tercermin dari penggunaan bahan-bahan lokal dan mendukung peternakan lokal. Kita tidak bisa mengeneralisir ya, dari satu daerah ke daerah yang lain gitu harus sama gitu kan. Itu harus disesuaikan dengan karakter dari ekonomi lokal tersebut. Apakah dia punya komoditas unggul, misalnya kalau kita bicara Boyolali ya susu misalnya ya kan. Kalau kita bicara daerah Makassar misalnya kan bukan susu tetapi ikan misalnya, ya seperti itu, disesuaikan dengan karakteristik daerah tersebut. PT Jasa Marga masih menjadi raja jalan tol di Indonesia karena mengelola 1.264 km atau setara 47% dari seluruh ruas tol yang ada di tanah air. Selain itu, terdapat 61 rest area yang tersebar di 16 ruas jalan tol milik Jasa Marga Group per 3 April 2024. Seluruh rest area ini memiliki potensi besar untuk ikut meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan. Dari Boyolali, Taufik Budi Nur Cahyanto, Tim iNews melaporkan.